Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza ZXZ. Di sini saya akan membahas basic configuration. Oke, yang pertama itu adalah konfigurasi hostname. Lalu yang kedua konfigurasi IP address. Yang ketiga trick about CLI. Lalu yang keempat IP service. Lalu yang kelima router OS login management ya teman. Oke, di sini kita langsung saja buka Winbox-nya. Kita buka Winbox-nya teman-teman, kita tunggu. Oh ya, sebentar saya akan mengaktifkan ini dulu. Oke, teman-teman, di sini saya sudah untuk menambahkan mikrotiknya. Sini teman-teman tinggal langsung saja connect yang mana saja, teman-teman. Teman-teman connect yang mana saja, bebas ya. Oh ya, channel oke, ini kita pencet yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini itu kan namanya itu Ramai, teman-teman, Ramayana R. Sini yang pertama kita akan coba untuk mengganti namanya, teman-teman. Identity. Nah, situ kita contoh ganti ini ya, teman-teman. Nah, di sini itu sudah Rama saja, teman-teman. Oke, kita akan masuk lagi ke Winbox-nya. Nah, di sini itu sudah berganti menjadi Rama seperti kayak gini, teman-teman. Oke, sini kita login lagi. Kita masuk, lalu kita akan coba untuk masuk ke sebentar. Jadi mana itu, teman-teman? Nah, kita di terminal kita ketikkan yaitu sistem identity dan lalu print. Nah, di sini itu ada namanya, teman. Di sini kalau ingin mengganti namanya kita set nama sama dengan saya di sini RB Reza, teman, RB Reza. Nah, di sini itu sudah berganti, teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini kita akan IP address configuration, membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address dapat dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address adalah alamat yang mengidentifikasi sebuah perangkat. Sini kita langsung saja contohkan ya, teman, di Winbox. Teman-teman saja masuk. Nah, untuk yang paling gampang itu teman-teman masuk ke sini lalu ke address. Nah, di sini tuh teman-teman bisa menambahkan IP ya, teman-teman. Ya seperti yang kemarin ya. Kita misalnya tambahkan IP dari sini. Nah, ini yang sudah kita tambahkan IP-nya, teman-teman. Misalnya kita new lalu addressnya 192.168.20.0. Nah, titik 2. Oke, lalu ether 3 ya, teman. Play. Oke. Nah, di sini itu sudah muncul ya, teman. Oke, untuk yang kedua cara itu melalui terminal. Enter dulu, lalu teman-teman klikkan IP sebentar, jangan kapitalis, teman. IP address lalu print. Nah, di sini untuk IP address yang telah ditambahkannya, dan teman, ini kita langsung saja tambahkan add address sama dengan 92.168.40.2 misalnya, teman, /24. Nah, jika sudah, lalu interface sama dengan ether 2 ya, teman. Oke, jika sudah print.
Nah, di sini itu tidak ada teman. Lalu di sini kita akan coba untuk menghapus salah satu IP address teman. Teman tinggal remove numbers sama dengan misalnya kita akan hapus yang nomor 3 ya teman. Oke, kita klik lalu print. Nah, di sini itu sudah terhapus ya teman. Kita kalau lewat sini misalnya klik tinggal remove ya teman. Nah, di sini itu akan langsung otomatis kehapus ya teman. Oke. Sini kita akan langsung coba untuk mendisable ya teman. Sini teman masuk saja ke terminal lagi, enter lagi, lalu teman bisa klikkan IP address, print, lalu disable numbers salah satu teman, kita print lagi. Nah, ini itu sudah terdisable ya teman atau tidak aktif. Cara mengaktifkannya lagi itu enable numbers dengan satu ya teman, lalu kita print lagi. Nah, di sini itu sudah aktif lagi ya teman. Oke, di sini kita akan lanjut tentang supaya kita itu akan lebih mudah mengkonfigurasikan di sini, yaitu misalnya kita itu ingin keluar dari IP address seperti ini teman. Jadi kita itu tidak usah kembali seperti ini lalu masuk lagi seperti ini. Nah, itu kan akan memakan banyak waktu ya teman. Misalnya sini kita klik sistem identity. Nah, di sini itu cara keluar langsungnya itu teman tinggal klik slash. Nah, di sini itu langsung keluar ya teman. Lalu ada lagi seperti ini. Nah, di sini itu teman tinggalin titik 2. Lalu nah, ini itu akan keluar satu langkah teman, hanya ke identitinya saja. Dia langsung keluar ke sistem. Oke. Di sini ada lagi kita untuk tadi itu supaya kita itu tidak usah mengetik lama-lama seperti ini teman. Kan kalau seperti ini tuh kita akan mengetiknya lama ya teman. Jadi agar simple itu teman tinggal klik misalnya in, langsung tab saja, pencet tab yang ada di laptop kalian, keyboard kalian ya teman, lalu enter. Nah, jika sudah kita contoh lalu misalnya sistem. Nah, situ langsung ya teman. Ya, kita langsung enter saja. Nah, di sini kita langsung masuk ya teman. Oke, di sini kita langsung masuk ke IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu device dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut ya teman. Oke, kita langsung saja masuk ke winboxnya. Di sini kita langsung masuk ke service. Nah, di situ kita bisa matikan ya teman. Ini disable ya teman. Oke. Sini misalnya kita akan portnya itu misalnya 3000 ya teman. Play. Oke. Lalu untuk yang ininya misalnya kita 4000 ya teman. Play. Oke. Di sini kita cek apakah bisa. Sebar. Kita keluar dulu lalu masuk lagi ke winboxnya. Nah, kita itu coba masuk di sini titik 2. Nah, di sini itu harusnya berhasil ya teman, cuman karena ada bug jadi tidak berhasil ya teman atau gagal ya. Oke, kita akan coba misalnya 3000 kita akan coba. Nah, di sini tetap tidak bisa ya teman. Jadi itu terjadinya karena bug ya teman. Jadi misalnya teman-teman bisa ya alhamdulillah, saya di sini tidak bisa. Jadi kita langsung saja lanjut ya teman. Oke.
Oke, di sini kita saja login manajemen ya teman. Login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router ya. Terdapat dua opsi, yaitu local database dan radio server. Manajemen root user dapat dilakukan dengan satu grup profil pengelompokan user, menentukan privilege yang diperoleh suatu user. Lalu yang kedua, user, login username dan password dari suatu server ya teman. Manajemen user. By default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password login dan dapat membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP yang digunakan. Jadi di sini itu misalnya si orang itu login itu hanya bisa berdasarkan IP yang digunakan atau hanya dibatasi teman atau sesuai IP itu ya teman. Oke. Lalu manajemen grup. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, Mikrotik terhadap 3 grup. Dapat membuat grup baru dengan settingan yang kita inginkan. Nah, di sini itu ada 3 grup ya teman. Yang pertama read, full, read. Nah, di sini itu kita akan sini banyak ya teman. Banyak yang pertama itu ada berapa ini 4 yang gak dicentang, kalau yang kedua semua dicentang, kalau yang ketiga itu ketiga tidak dicentang ya teman. Oke, kita masuk ke winboxnya ya teman. Sini kita sudah masuk ke winboxnya. Sini kita login ya teman. Oke, jika kita sudah login lalu ke sistem, ke user ya teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat user baru. Sini ada misalnya kita pakai yang full ya teman. Yang full kita namanya Reza ya teman. Oke, apply. Oke, nah di sini sudah ini kita yang adminnya disablekan dulu. Sabar, kita buka winbox lagi teman. Oke, jika sudah kita connect lagi. Oh, ininya ganti dulu ya teman. Kita ganti. Jadi kita masukin password apa ya teman? Oke teman-teman, karena di sini tadi saya salah ya teman, tadi saya tidak memasukkan passwordnya ya. Jadi di sini saya tidak bisa login ya teman. Oke, di sini saya salah. Di sini saya akan jelaskan saja. Jadi nanti itu kita akan masuk ke mode yang read sama yang full. Nah, jika teman-teman sudah tambahkan yang read itu nanti akan ada fitur berbeda ya teman. Fitur atau fitur tadi itu tidak lengkap ya teman. Oke. Jadi ya ini saya mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan karena tadi saya tidak memasukkan passwordnya teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.